disalibkan jam 9. Namun berbeda ketika Yohanes berkesaksian. Ketika Yesus itu disalibkan konon katanya itu jam 12, itu pun masih dalam keadaan persiapan Paskah, belum tersalibkan. Nah, kalau toh memang sejarah itu benar adanya bahasanya Yesus itu disalibkan, maka pertanyaan saya, jam berapa Yesus itu yang sesungguhnya disalib? Oke, silakan. Nggak sekalian abang tanya sama saya, pakunya merek apa? Pakunya berapa inci? Maka dari itu, ini kan Tebal kayunya berapa inci? Poinnya begini loh bang. Maksud saya gini loh, poinnya begini loh bang. Lah, saya mengikuti perkataan Anda. Apakah benar? Tunggu, sebentar, brother. Sebentar. Yang saya bilang adalah peristiwa sejarahnya terjadi loh bang. Iya, kalau toh memang benar. Sejarahnya bahwa ada yang namanya ada Aki Suma naikkan Uti. Jadi kita tidak perlu keimanan untuk mengetahui sejarah. Itu bukti sejarah. Bukti sejarah. Oke. Iya, bukti sejarah. Dari sisi sejarah, ketika Yesus sendiri berkata, "Dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya." Namun apa yang terjadi pada orang yang tergantung di kayu salib? Kita sepakat dulu bahwa Yesus disalib. Tunggu, brother. Kita sepakat dulu. Biar kita loncat ke yang lain. Kita sepakat dulu bahwa benar bahwa Yesus orang Nazaret disalib. Kita sepakat dulu. Biar kita nggak usah loncat-loncat gitu. Bahwa bukti sejarahnya benar bahwa ada Yesus disalib. Kalau peristiwa penyaliban itu memang kami semua umat Islam percaya bahwasanya dahulu pernah ada peristiwa penyaliban. Hanya saja benarkah Yesus itu yang tersalibkan? Nah, sesuai dengan kita bicara benar atau tidak benarnya itu kita nggak ketemu. Maka dari itu kita cari dari sisi ayat yang dimana Bible menginformasikannya, brother. Enggak begitu dia kondisinya, bang. Jadi imani saja begitu. Bukan imani. Loh, saya nggak bicara imani. Ini bicara sejarah. Sejarah nggak perlu iman loh, bang. Nah, sekarang sejarah begini. nggak perlu iman. Bagaimana abang mengkonter sejarah ini? Tunggu, brother. Tunggu sebentar. Ada 5 atau 6 penulis sejarah yang mengatakan bahwa Yesus disalib. Abang tunggu sebentar. Ya, mari kita buktikan. Tunggu dulu sebentar ya. Mari kita buktikan apa yang menjadi pernyataan Anda ini. Ketika Yesus yang menurut orang Kristen itu disalibkan, namun ketika Yesus sendiri yang menjadi otoritas berkata, "Dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya." Nah, sekarang kita tinjau, kita tengok orang yang tersalibkan. Dia berteriak dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Dia bilang, "Eli, Eli, ya sabachthani." Nah, itu arti ya. Jadi itu dia bilang, bang. Di Bible itu bilang begitu lain lagi konteksnya. Di Bible itu dijelaskan demikian, "Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Nah, terus akan menjadi sebuah kemustahilan tersendiri apabila mana Yesus itu tersalibkan ataupun teraniaya oleh orang-orang yang memusuhinya. Sebab apa? Yesus mempunyai mukjizat yang dimana mukjizat itu ya, Yesus dapat menghilang. Yesus dapat merubah wajah, maka tidak mustahil kalau Yesus itu dapat diselamatkan. Oleh karena apa? Di dalam Ibrani 5 nomor 7 atau 7 nomor 5 saya lupa. Di sana dikatakan dalam hidupnya menjadi sebagai seorang manusia dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Tuhan ya, dan karena kesalehannya doanya senantiasa dikabulkan. Maka mustahil kalau Yesus itu tidak dapat ditangkap. Orang yang saleh, bang. Amin, benar. Apa yang salah dengan ayat itu? Oke dah, Aki Suma lanjutkan. Pusing saya. Gini bang, Iya, sore. Al-Musa, saya nggak bisa lama-lama bang ya. 10-15 menit lagi saya harus undur diri nih. Harus ada. Ada Bang Juba langsung. Oh enggak kok. Masa? Oh Bang Juba itu saya. Kenapa sih takut kalian? Oke bang, salam kenal bang. Oh, kayaknya udah 2 kali bang kita di Komal bang kayaknya. Seingat saya. Baik. Kita mulai dari Lukas 24 yuk, perkataan Yesus yuk. Bukan, maksud saya gini loh bang, biar kita belajar nggak lompat-lompat, biar ke abang Al-Musa ini kita sepakat dulu. Tadi dia menyaksikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Saya kasih tahu bukti sejarah. Tidak perlu Alkitab untuk mengetahui bahwa Yesus disalib. Saya buktikan. Karena sejarah nggak perlu iman.
tinggal kebaca aja, itu bukti sejarah saya bilang. Jadi Ya kalau masalah- saya sih jadi saya sebutkan bahwa ahli-ahli sejarah yang saya sebutkan tadi, Golius Theonius tahun 107 Masehi dan yang lain tadi itu, yang mengatakan bahwa benar ada yang bernama Yesus disalib. Maksud saya, poin saya mengatakan bahwa tidak perlu keimanan untuk mengetahui sejarah. Nah, kalau ada yang bilang bukan Yesus disalib, nah itu saya nggak punya jawaban untuk itu. Karena kalau kita sudah menunjukkan itu mangga, tapi orang bilang itu apel, ya bagaimana kita berdebat dengan itu gitu loh. iya, tapi masalahnya Yesus sendiri yang mengatakan itu, Bang. Mengatakan apa, Bang? Kalau dia itu adalah orang yang dikasihi sama Tuhan. Bukan, jadi gini maksud saya, biar kita sepakat dulu bahwa Penyaliban benar itu ada- memang ada, penyaliban memang terjadi. Iya, tapi kan gini, bahwa di kawan-kawan kita Muslim, saudara-saudara kita Muslim tidak percaya yang disalibkan itu Yesus, kan begitu dia. Oh, memang bukan Yesus yang disalib. Bang. Di situ yang kita nggak ketemunya. Oke. Sementara Mari kita buktikan. Sementara Kita buktikan. Sementara gini, sebentar dulu Bang Juma. Sementara saya sudah bilang tidak butuh Alkitab untuk mengetahui bahwa benar terjadi proses penyaliban Yesus. Saya Penyaliban sebutkan itu terjadi, Ya. tapi yang disalib ini bukan orang yang dikasihi. Nah, itu kan menurut saudara-saudara kita. Itu menurut Tuhan di dalam kitab yang Anda pegang, dan itu menurut Yesus juga kita masalahnya. sudah bicara Tuhan, Bang, itu udah nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Nah, oleh karena Dia yang itulah- maha tinggi, yang Abang yakini benar. Amin. Ya, Maka itu itulah muncul diskusi ini dibangun. Sekarang penyaliban terjadi, kemudian mati, kemudian bangkit pada hari ketiga. Apakah ini tanda untuk orang benar atau tanda untuk angkatan jahat? Itu dulu poinnya. Tuhan menyediakan keadaan, ada salib, ada kuburan, ada kebangkitan. Tapi tanda ini hanya untuk angkatan jahat. Artinya orang yang mengimani kebangkitan Yesus, penyaliban Yesus adalah kelompok orang-orang angkatan jahat. Itu poinnya dulu. Gini Bang, kebangkitan Yesus itu nggak perlu diimani Bang. Ya. Enggak, Kebangkitan Yesus sendiri yang itu- mengatakan loh. Kebangkitan iman itu proses sejarah yang sudah terjadi. Bukan. Kita harus mendudukkan perkara ini pada keadaan yang seharusnya kan gitu. Ini ya, iya makanya ini kita nggak ketemu karena Abang mendudukkannya. Abang bicara iman, kita itu bicara fakta sejarah. Ya fakta sejarahnya kan Yesus berbincang nih. Yesus berbincang dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka minta tanda. Kata Yesus tak akan pernah diberikan tanda kecuali satu, yaitu tanda Yunus. Tanda Yunus adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Nah sekarang ketika secara histori ini terjadi, pertanyaannya kemudian, ini adalah keadaan yang dihadirkan oleh pencipta sebagai bukti, sebagai tanda untuk siapa? Itu loh, poinnya di situ loh. Penekanannya itu di situ. Oke, terjadi secara histori oke. Tetapi kebangkitan, penyaliban dan bangkit pada hari ketiga, ini sajian Tuhan terhadap siapa? Angkatan benar atau angkatan jahat? Islam, Kristen sama-sama mengakui penyaliban itu nggak perlu kita mengorek sejarah. Penyaliban itu terjadi. Tapi secara apologet kita berbeda di situ. Cara kita berapologetika ketika kita menyadari hal ini terjadi secara histori. Poinnya adalah penyaliban dan kebangkitan pada hari ketiga ini adalah tanda bagi angkatan jahat. Kenapa? Itu nggak bisa kita pungkiri. Kenapa Abang ngomong demikian? Yesus yang mengatakan, Yesus yang mengakui. Coba bacakan ayat yang Abang maksud. Matius 12. Silakan Anda baca, buka satu perikop aja supaya bisa kita jelas di sana. Ketika kemudian ada orang-orang Farisi datang, ahli Taurat datang kepada Yesus. 12. Nomor 38 sampai nomor 40. Orang Farisi, ahli Taurat datang, manggil kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu." Tetapi apa jawab Yesus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Ini secara histori, ini kejadian. Tetapi kepada makanya Abang pahami dulu, itu siapa yang berkata-kata? Yesus bersoal jawab dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Bersoal dengan
bersoal jawab dengan orang Farisi. Betul sekali. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang mempertanyakan apa Iya. dan siapa Yesus itu. Iya, angkatan Untuk jahat apa? kan mereka ini. Iya, begini. Oke. Dan Jadi, kebangkitan maksudnya pada hari orang ketiga Farisi- ini tanda orang untuk Farisi- siapa? Orang Farisi itu adalah bagian dari orang-orang Yahudi. Benar, paham saya, Orang Bang. Farisi itu juga adalah umat manusia. Jadi Betul, ini ngerti saya. Yesus. Jadi kalau abang mengatakan tanda kelahiran, tanda kebangkitan Yesus itu tanda untuk orang-orang jahat, itu konteksnya salah. Nah, ini apa? Ini apa mengutip kata Yesus? Abang mengutip gini bang. Itu namanya abang mencomot ayat, Oh, memasukkan. tidak. Tidak bisa. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Sekarang Saya ini sebagai masalah pemilik Alkitab, saya pemilik Alkitab dan orang Kristen, saya tidak membenarkan abang biasanya, Bung, kuasa hukum lebih paham tentang kepemilikan oleh kuasa lawannya. hukum. Gini loh bang. Oke, Abang paham ya? ambil suatu konteks ayat, abang Ini bangun tanda-tanda. enggak. Jadi seorang hakim, seorang kuasa hukum itu lebih menguasai materi, terkadang bahkan bukan terkadang. Kuasa hukum kalau gitu lebih kita nggak menguasai ketemu. materi daripada sang pemilik. Kenapa? Karena kuasa hukum itu pakar. Kalau gitu kita nggak ketemu dong. Abang Nggak ngambil bisa begitu. Sekarang begini, izinkan saya berbicara dulu. Habis itu Anda tanggapi, boleh ya? buat apa saya izinkan abang bicara sementara abang ngambil konteksnya membangun narasinya salah. Saya langsung Bagaimana bisa Anda mengatakan salah sementara kebangkitan tanda Oke, saya tanya dulu. Ini konteks ayat yang abang udah mulai bangun panik. konteks Udah mulai ayat panik yang abang nih. bangun itu dengan narasi Udah yang mulai abang salah. ketakutan dia. Tidak bisa, Bung. Anda orang Kristen, Anda bukan pelaku di sini. Status kita sama. Oh, Oke. beda, Bang. Status kita beda. Apa bedanya? Anda orang Farisi. Berapologet. Anda ahli Taurat. Abang berapologet. Saya tanya dulu, Anda ahli Taurat? Abang berapologet untuk menentang isi Alkitab. Beda status kita. Bukan, justru yang menentang isi kitab itu Bible itu orang Kristen sama-sama sendiri. terus kita. Jangan Buktinya sama-sama. saya mau membaca ini aja dilarang. Kenapa? Anda larang saya membaca ini? Bukan saya larang. Karena Saya dalil ini ngasih menampar clue. Anda. Saya mengasih clue. Ini menampar Anda ini dalil. Ya, kalau abang berkata demikian silahkan abang bacakan. Ini fakta. Saya Dan tak katakan. ada satupun tanda yang akan diberikan kepada angkatan jahat dan tidak setia ini kecuali tanda Yunus. Apa tanda Yunus itu? Mati bangkit hari ketiga. Anda ikut tak mengimani tanda Yunus ini? Pertanyaannya, mengimani enggak? Orang Yahudi mengikut gak mengimani tanda Yunus ini? Ini sampah bagi orang Yahudi. Dan ini adalah berlian untuk orang Kristen. Siapa yang mendirikan Kristen? Orang Farisi. Apa? Kenapa bilang aduh? Itu fakta, Bang. Ya, abang silakan saja abang bangun narasi yang menguntungkan abang pikir. Bukan menguntungkan, menyadarkan saudara sekiranya Anda menggunakan akal. Itu yang benar. Wah, ya terserah. Nah, Kalau sekarang abang sudah bilang pasrah saya kan? nggak menggunakan- terserah. Udah tapi pasrah. gimana? Saya bukan pasrah. Saya bilang tidak pun nggak ada apa gunanya gitu loh. Jadi Saya ya, bacakan dalilnya ya. silahkan saja. Abang Pada bernarasi. waktu itu Tapi berkatalah beberapa ahli saya dari Taurat dan awal orang sudah Farisi katakan, kepada Yesus, konteks Guru, ayat yang abang ambil dengan kami narasi ingin yang abang melihat bangun suatu itu tanda berbeda. darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam hari bumi 3 hari 3 malam. Tanda Yunus ini dilanjutkan dan diimani dan dipercaya oleh siapa? Kristen kan? Sama seperti ketika ada rumah berhala dibuat oleh penganut ajaran berhala. Orang semua meninggalkan itu karena itu adalah rumah untuk berhala. Bagi penganut ajaran berhala, muncul kemudian sekelompok orang baru juga mengimani rumah itu sebagai rumah ibadah. Berarti dialah pelanjut penyembahan terhadap berhala tadi. Tanda Yunus ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Orang Kristen panen dengan tanda Yunus ini. Makanya saya katakan bahwa orang Kristen ini adalah pelanjut daripada imamnya orang Farisi.
Filipi 3 nomor 5 nomor 6 Paulus mengatakan dia adalah orang Farisi. Selesai kan? Apa yang salah? Ngapain bawa-bawa histori, sejarah-sejarah penulis sejarah? Ini kenapa nggak dibawa ini? Ini kenapa nggak dibawa? Tanda Yunus ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang mengimani angkatan jahat? Tanda angkatan jahat. Ini hadiah untuk mereka angkatan jahat. Siapa yang mengimani sekarang? Ya memang sakit, tapi itu fakta. Ini dalil ini. Ini dalil. Dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat. Ini angkatan jahat loh. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Makanya penyaliban menurut orang Yahudi itu hanyalah sesuatu yang mereka anggap sebagai batu sandungan. Tapi mereka tidak menganggap ini adalah berlian. Karena ini hanya angkatan jahat yang mengimani ini. Orang-orang Farisi aja dan ahli Taurat sebagian aja. Yang menjadikan tanda Yunus ini sebagai tanda. Nah, apakah ini masih berlaku bagi Yahudi hari ini? Tidak. Andai keadaan yang sebenarnya, sabar 30 detik. Andai bung orang-orang Yahudi yang hidup zaman Yesus semuanya percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga, maka apa yang kita katakan sebagai orang di luar Yahudi? Mereka masih beriman kepada tanda Yunus. Malu-maluin. Mereka masih percaya kepada tanda Yunus yang adalah angkatan jahat. Malu-maluin. Tapi karena yang beriman kepada tanda Yunus ini bukan orang Yahudi, apakah boleh dikatakan itu sebagai sebuah kebenaran? Tetap aja sama. Tanda Yunus adalah tanda untuk angkatan jahat. Mau dia orang Yahudi yang mengimani, mau orang Nasrani, mau dia Yunani, Romawi, Batak. Kalau dia masih beriman kepada tanda untuk untuk angkatan jahat, maka dia sama halnya angkatan jahat. Nggak malu mengimani tanda Yunus. Nah, gini mana? Bang Juma, tadi di ayat mana itu Bang tanda Yunus? Matius 12. Gini Bang. Tanda Iya. Yunus itu nggak ada saya imani sebagai Kristen Bang. Ya, mengimani kebangkitan hari ketiga Anda imani nggak? Nah itu kan penubuatan bahwa Yesus akan seperti Yunus gitu kan mengerti. Ini tanda untuk itu kan siapa? Seperti itu Bang. Itu Menurut kan Yesus. tafsirnya. Bukan ditafsirkan. Di mana Bang? Di mana Bang isi Alkitabnya tadi? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Oke bentar baca dulu nanti. Silakan. Enggak bernarasi aja Bang apa teman? Nah, oke. Jadi Yesus didatangi oleh ahli Taurat, Bang. Andai saja Kristen ada di situ, ikutlah juga Kristen. Ya, di situ dikatakan pada waktu itu berkatalah beberapa, kan beberapa tidak semua kan, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, ini tanda Yunus kan? Tanya apa? Bahwa akan seperti Yesus itu kan akan seperti Yesus. 3 hari 3 malam akan bangkit. Tapi Yesus kan dikatakan di perut bumi itu dia itu kan berbicara di kematiannya, Bang Juma. Oke, bukan itu poinnya, Bang. Ini tanda untuk apa? Angkatan jahat atau tanda untuk orang yang benar? Makanya kan dijelaskan di situ angkatan jahat itu kan di masa waktu Yesus itu gitu loh. Nah, iya. Ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Bangkit, tanda Yunus itu penjelasannya Bang Juma. Begini, Bang. Yesus memberikan tanda ini untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Aduh, gimana ya menjelaskan? Jujur aja, Bang. Jujur aja apa adanya. Apa yang tertulis di Bible itulah yang Anda katakan. Jelas tertulis, tapi nggak ada kaitannya. Maksudnya angkatan jahat
di zaman Yesus itu kan dikatakan Yesus itu Oke, gitu loh. betul. Sekarang Bagi orang-orang Farisi itu gitu. Itu kan omongan Yakin bagi betul orang sekali saudaraku. Kematian dan kebangkitan pada hari ketiga selayaknya Yunus itu adalah tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Aduh, gimana lah menjelaskannya susah bang. Tapi kalau kita baca konteksnya itu jelas pengertiannya gitu loh. Iya, jelas pengertiannya untuk angkatan jahat. Ini tanda yang diberikan oleh Yesus nih. Kenapa Yesus memberikan tanda itu? Karena nanti akan ada pengkhianatan. Ada upaya pembunuhan. Mereka akan melakukan makar. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Makanya Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Bukan tertulis sesuai dengan kitab Lukas, Markus, Matius, surah Paulus. Bukan. Tapi yang tertulis ada di Taurat. Lukas 24 nomor 44. Kepergian Yesus harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Harus tertulis dengan kitab Mazmur. Harus, wajib. Nah, sedangkan kalau kita melihat dalam kitab Mazmur, apa yang diterangkan kemudian di data nomor 28-nya? Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Dia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mari kita lihat. Apakah Yesus ini termasuk orang yang dikasihi? Kita lihat. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. 1. Matius 3 nomor 17. Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. 2. Yohanes 15 nomor 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku. 3. Yohanes 10 nomor 17. Bapa mengasihi aku. 5. 17 nomor 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Artinya Bapa kemudian mengutus Yesus untuk sebagai orang yang dikasihi. Meskipun banyak yang membencinya, tapi dia dikasihi kemudian. Artinya bahwa apa yang Yesus katakan dalam Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, aku masih bersama-sama denganmu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Apa kata kitab Mazmur? Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara dan tetap tinggal untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oke? Itu satu. Yang kedua, dikatakan dalam kitab saudara bahwasanya Yesus ini adalah orang yang benar. Bahkan dengan bangganya saudara-saudara mengatakan, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Di dalam Yohanes 14 nomor 6, lalu Yohanes 8 nomor 45, di situ juga dikatakan bahwasanya Yesus ini adalah kebenaran. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. Yesus adalah kebenaran. Markus 12 nomor 14, orang-orang ini datang kepadanya, guru kami tahu engkau adalah orang yang jujur, engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar kepada jalan Allah dengan segala kejujuran, dengan segala kebenaran. Ini Yesus. Sedangkan Tuhan mengatakan bahwasanya Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mengajarkan kebenaran. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Mulut orang benar mengucapkan kalimat hikmat dan dia akan terpelihara. Lalu Taurat Allah ada dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Orang fasik ini siapa? Yudas. Di mana dalilnya Yudas adalah pengkhianat, adalah orang fasik? Di dalam Amsal 17 nomor 23. Pemakan suap adalah orang fasik. Coba. Orang fasik mengintai orang yang benar. Yesus adalah orang benar. Akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Yesus orang benar. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tapi apa kata Tuhan?
Tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada saat diadili, pada saat dihakimi. Oke? Ini jelas ini. Lalu Tuhan mengatakan, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka dan pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka dan melindungi mereka. Makanya ketika terjadi tragedi penyaliban mati bangkit pada hari ketiga itu hanya kue adonan untuk angkatan jahat. Silakan Anda mengimani itu. Tapi itu adalah tanda untuk orang jahat. Dulu ceramahnya, Bang. Gini. Tadi kan Abang katakan silakan. di Matius berapa sih, Bang? Matius 12. Ini Matius 16, Bang. Makanya aku dari tadi nyariin, ternyata nggak ada. Ini Matius 16. Matius 12, Paman. Benar, dengar. Saya baca nih ya isinya. Aduh, Matius 12 gak gitu bunyinya, Bang. Nomor 38 sampai nomor 40, Paman. Baca. Angkatan jahat diberi sebuah tanda. Silakan kalian berfantasi dengan tanda jahat itu. Silakan Anda bernyanyi riang pada hari Minggu dengan tanda Yunus itu. Silakan aja. Silakan. Tapi kemudian Tuhan punya rencana lain terhadap orang benar. Tuhan punya rencana lain terhadap orang yang dikasihi. Yesus selamat dari penyaliban dan Anda kemudian mengimani tanda Yunus, di mana tanda Yunus itu hadiah untuk angkatan jahat. Dulu, Bang. Subhanallah. Itu bukan di Matius 12, Matius 16 itu. Matius 12, saudaraku. Aduh, udah saya cek gak ada seperti itu ayatnya. Nomor 38, Bung, sampai nomor 40. Silakan Anda bermain, berselancar dengan angkatan jahat, saudara. Silakan berleha-leha, berpesta pora, silakan. Tapi orang benar, orang yang dikasihi, wow, diselamatkan oleh Allah. Silakan. Tapi ingat, Anda harus jujur bahwa simbol salib itu adalah simbol angkatan jahat. Gimana? Masih mau menjadi Kristen setelah kebenaran terungkap? Masih? Ini saya baca nih, pakai yang ini aja, Matius 16-nya. Oh, Matius 16, silakan. Ini dikatakan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Terus tanda Yunus kan? Tanda Yunus kan yang diberikan? Iya, itu ada dua itu memang. Itu apa sih Bang Juma? Tanda Yunus kan, Bang? Iya, tanda Yunus. Nah, tanda sekarang Yunus ini di dalam perut ikan. Matius Silakan, 12:39. Coba baca. Baca itu. Matius 12:39-nya. Baca. Makanya di data nomor Matius ini, Matius 16 itu, Yesus berjaga-jagalah, waspadalah kepada Paulus. Ada dalilnya tuh. Matius 16. Cuma iya betul di perikopnya situ kan tanda Yunus mulai dari 38 tuh. Kita mulai dari 39 ya. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah terus apa tuh? Nomor 40-nya? Oh, 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu tanda apa itu?
Tanda Jadi- untuk angkatan apa itu, Bang? Apa kaitannya gitu loh tanda Yunus ini sama kematian Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi itu kan Yesus sudah menubuatkan dong di situ. Ini Sama adalah dirinya gitu loh. nubuat untuk tanda untuk siapa? Aku tanya dulu. Tanda untuk siapa ini? Bangkit pada hari ketiga ini tanda untuk angkatan siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Ayolah Bang, jujur kita Bang, jujur Bang. Rugi kita hidup di dunia modern kayak sekarang, serba canggih, serba digital, jawabnya kepada tapi kita mereka, masih angkatan diperbodoh yang oleh jahat orang-orang dan yang hidup di yang- angkatan Gini abad loh, pertama. Yesus katakan di situ kan, benar. Ya, Biar benar. Yesus katakan di situ kan angkatan jahat ini kan itu dia berbicara sama orang Farisi tadi. Itu kan Iya, memasukkan orangnya yang jahat di situ, gitu oke. loh. Nah, apa tanda Jadi nggak ada untuk masalah. tanda Gitu loh. untuk angkatan jahat itu apa, Bang? Tandanya yang kita minta. Hadiah untuk angkatan jahat itu apa? Kematian anak manusia, bangkit pada hari ketiga. Betul? Kenapa Yesus meminta kepada muridnya berwaspada kepada ragi orang Farisi? Kenapa? Karena orang Farisi lah nanti yang akan mengaminkan dan mengamini angkatan tanda jahat ini. Ini angkatan jahat nanti sebagai oleh-oleh yang akan dijual oleh orang Farisi kepada siapa? Non-Yahudi. Siapa yang panen dengan tanda angkatan jahat ini? Roma, Yunani. Angkatan jahat diberikan oleh-oleh. Angkatan jahat, nih buat kalian nih, makan nih. Dimakan. Diimani. Apakah sampai di situ? Tidak. Orang Farisi melanjutkan tradisi itu dengan mengajarkan kepada orang lain untuk memakan kemudian buah dari tanda Yunus itu. Lahirlah agama kalian. Ayolah saudaraku, pembeda antara kitab saudara dengan kitab saya. Ketika zaman semakin modern ke depan, kebohongan-kebohongan terkuak dari kitab saudara sendiri. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran semakin modern zaman ke depan, maka kebenaran demi kebenaran terkuak di isi Al-Quran. Kita harus jujur itu. Zaman mengantar kita kepada zaman modern. Keadaan membawa kita kepada keadaan digital. Semua bisa kita pelajari. Jangan kita mau diperbodoh oleh orang yang hidup 2000 tahun lalu. Kita hidup di zaman canggih. Kenapa masih mau diperbodoh sama orang yang 2000 tahun lalu? Ketika kita sudah menemukan fakta kebenaran itu, tinggalkan. Kenapa masih mau memperbodoh diri dengan orang-orang yang jahiliyah? Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran 1400 tahun silam dituliskan, ditorehkan. Bukannya terkuak kesalahan yang ada dalamnya. Semakin hari malah semakin terbuka kebenaran yang ada di dalamnya. Nah sekarang ketika Anda mengimani Yesus mati bangkit pada hari ketiga, karena itulah ajang keselamatan buat kita. Nah sekarang kita lihat nih, kita nyanyi dengan konsep ini. Kita membawa anak kita kemudian bergembira dengan hari kebangkitan orang yang dianggap Tuhan. Tapi ternyata pangkalnya itu justru simbol yang diberikan oleh Yesus sebagai tanda kepada angkatan jahat. Kan sederhana pertanyaannya. Oke teman-teman, mari kita kumpul, duduk bersila kita. Lepaskan egosentris yang ada pada diri kita. Lepaskan ego beragama yang ada dalam kita. Doktrin, dogma, lepaskan dulu. Mari kita bedah. Kita bedah kemudian dengan pisau akademisi tentang apa yang tertuang dalam kitab yang katanya kita anggap suci. Kita bedah. Oh, Yesus ini nabi. Yes. Yesus utusan Tuhan. Yes. Dia adalah Mesias. Oke. Dia adalah orang benar. Ya. Dia tidak pernah berkata bohong. Ya. Oke, mari kita ulas perkataan beliau. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda. Kami ingin melihat. Kami ingin menikmati. Kami ingin mengetahui aspek satu tanda sebagai pembuktian." Apa kata Yesus? Wow, angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan tidak setia ini minta suatu tanda. Tetapi, penekanannya Yesus, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Yang minta tanda siapa? Angkatan jahat?
Yang minta tanda siapa? Angkatan tidak setia. Kenapa mereka dikatakan tidak setia? Karena tadinya menganut ajaran Yahudi, menganut ajaran Taurat, lepaskan ajaran Taurat menuju kepada ajaran lain, yaitu Aku gini perjanjian. loh, Bang Juma Silakan. masih bingung gitu loh. Enggak, aku masih bingung Bang mengartikan apa kaitannya Silakan, Bung. tanda itu sama angkatan jahat itu gitu loh. Angkatan jahat, Bung, artinya orang-orang yang jahat minta tanda, diberikanlah kan- tanda itu. Iya, tujuannya kan itu kayak orang-orang Farisi yang saat itu kan bertanya sama Yesus kan yang Betul. ceritain Matius ini. Benar, saudara. Ibaratkan begini. Ini Yesus katakan seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Lah itu masalahnya apa gitu loh kaitannya? Nah, Gitu, Bang. keadaan dan tragedi itu pembuktian tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Iya, orang pada saat itu orang Ya, pertanyaannya angkatan loh. untuk angkatan jahat atau angkatan benar? angkatan orang jahat sama orang Angkatan orang jahat. Berarti orang jahat ini punya harta, punya hadiah yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Apa itu? Kejadian tragedi penyaliban dan adanya kebangkitan pada hari ketiga. Ini hadiah Yesus untuk mereka angkatan jahat. Sesuatu yang diberikan kepada yang jahat tentu adalah jahat. Maka terjadi penyaliban, yang disalib adalah orang jahat. Bangkit pun yang bangkit adalah orang jahat. Dan itu diimani selanjutnya kemudian. Ibarat kata nih, ini para perampok, para orang jahat meminta satu bukti harta dari saya. Maka kukasihlah dia segunung emas. Dikasihlah emas itu kepada angkatan jahat. Nah, emas ini tentu ada pewarisnya, ada pelanjutnya. Siapa pelanjut penerima emas tersebut? Kristen. Orang Yahudi mengimani tidak tanda Yunus ini hari ini? Tidak. Yang mengimani tanda Yunus hari ini siapa? Kristen. aku keluar dulu deh. Hujan juga sama Peter di sini. Anak juga mau ngajak mandi hujan itu. Aku turun dulu bentar ya. Ntar naik lagi ya. Iya, Makasih ya. Bu. Bang Nanti Juma, Siap. terima kasih. saya Maaf bantu ya, Bang. jawab. Nanti saya bantu jawab. Enggak. Aku sampai sekarang belum dapat poinnya gitu loh. Kaitan Oh, ayatnya yang iya. dijelaskan. Yang Anda imani penyaliban itu, Kan kesimpulannya gini, penyaliban di- itu itu kan adalah gini, tanda untuk angkatan jahat. Iya. Penyaliban adalah simbol angkatan jahat. Itu aja poinnya. Bukan. Gini loh, bingungnya aku gini Bang Juma. Kan orang-orang Farisi minta tanda. Yesus katakan, oh angkatan jahat ini meminta suatu tanda gitu. Terus tidak akan dikasih selain tanda Yunus. Terus dikatakan tanda Yunus itu bahwa anak manusia akan turun Mati. dulu nak. Mati bangkit pada hari ketiga. Malam. Kaitannya apa gitu loh Bang Juma maksud saya. Kaitannya adalah tragedi penyaliban yang terjadi di tengah-tengah mereka terhadap orang yang fasik, orang yang terkutuk. Itu adalah oleh-oleh yang Yesus kasih untuk mereka angkatan jahat. Aku belum hidup belum ini Bang Juma. Ntar lah saya belajar lagi. Tapi aku udah ngerti kok arti. Penyaliban itu oleh-oleh dari Yesus untuk angkatan jahat. Bang Jumanya yang salah menurutku menafsirkan itu gitu Loh, loh. ini Abang. saya tidak menafsirkan. Coba Yesus deh mengatakan. dibacakan digunain tanda bacanya gitu-gitu. Nggak ada Tetapi kaitannya itu. dengarkan Bung, Tanda yang tetapi diberikan Yesus kan cuma itu tanda Yunus itu bahwa dia juga akan seperti itu doang yang dikasih tahu. Itu cuma pemberitahuan dia gitu loh. Apa kaitannya? saudaraku, benarkah tanda Yunus ini terkait dengan penyaliban dan kebangkitan hari ketiga? Iya, tapi kan itu Yesus bagus. katakan sama orang-orang itu gitu loh. Sama orang Farisi Itu kan? Karena mereka meminta suatu tanda dari langit gitu loh maksudnya Bang Juma. Oke, masalahnya? berarti tanda Yunus yaitu penyaliban dan bangkit pada hari ketiga ini untuk angkatan jahat atau untuk angkatan benar? Maksud saya pada waktu itu kan orang-orang jahat itu minta seperti itu, orang-orang Farisi itu. Yesus cuma kasih tanda seperti itu. Gitu. Iya, saudara, Bang, Yesus. mengartikannya. Bagaimana ya cara memahamkan orang-orang ini ya? Yesus kan ditanyai, kan begini, Bung.
Hujan Kan deras begini. banget di sini, Bekasi. Oke Bang ya, next time ya Bang ya, abangku. Oke. ya. Direnungkan aja, Bung. Iya, iya, Renungkan nggak apa yang saya Oke, sampaikan. terima kasih ilmunya Bang. Ya, sama-sama. Jadi sekali lagi saya katakan ya, mohon izin teman-teman yang ada di sini. Lukas 24 nomor 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini kamu di sini adalah murid-muridnya Bani Israel, bukan Kristen ini. Yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Saya rindu ingin membaca gitu loh. Ada perkataan Yesus yang harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Roma, yang tertulis di dalam kitab Filipi, yang tertulis tentang aku dalam kitab Kolose, yang tertulis tentang aku di dalam kitab Galatia, yang tertulis tentang aku di dalam kitab Timotius. Rindu aku ingin membaca tuh ya. Kapan lagi bisa bikin kitab baru? Supaya kita bisa percaya penyaliban itu benar-benar adalah pernyataan yang disahkan oleh Yesus itu sendiri. Tapi faktanya, Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Sementara kitab Mazmurnya jelas. Tuhan menyelamatkan orang yang dikasihi. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan tetap terpelihara. Lukas 2 nomor 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Matius 3 nomor 17, lalu terdengarlah suara dari langit dan mengatakan, inilah anakku Yesus yang kukasihi. Lalu Yohanes 15 nomor 9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Yohanes 10 nomor 17, Bapa yang telah mengasihi aku. Yohanes 14 nomor 17 nomor 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Mazmur 37 nomor 31 dan seterusnya. Nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan tetap terpelihara. Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi tentang aku apa yang ada di Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Jadi porsi tentang Yesus yang diselamatkan sebagai orang yang dikasihi dengan porsi angkatan jahat itu berbeda. Penyaliban terjadi, orang dikasihi diselamatkan, tapi ditinggalkan tanda jahat untuk angkatan jahat. Yaitu apa? Harus ada yang mati di atas tiang salib. Siapa dia? Orang fasik. Di mana tertulis itu? Di Mazmur 37 juga tertulis hal yang sama. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah orang yang makan suap dan ingin menyerahkan orang yang benar. Siapa yang makan suap? Yudas. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang yang benar itu dalam tangannya, dan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dinyatakan bersalah pada saat dihakimi, pada saat diadili. Yesus diselamatkan. Yang mati di atas tiang salib adalah Yudas.
inilah tanda untuk angkatan jahat. Maka yang disembah oleh orang Kristen adalah Yudas sebagai lambang Anda jahat kepada angkatan jahat. Silakan Anda berselancar. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, yang mati terkutuk di atas tiang salib, orang yang dikasihi Tuhan atau orang yang dikutuk Tuhan? Oke, biar saya bernarasi dulu ya. Silakan. Saja toh Bang Song. Oke. Kan udah sering ditanya, Iya. bertanya saja ke Bang Suma. Misalnya nih Nah, Bang Suma, kan sering nih narasinya bahwa yang disalib adalah Yudas dengan dalil tadi bahwa orang fasik sebagai pengganti orang benar, begitu ya? Yes. Yang saya mau tanyakan begini, pada waktu peristiwa Yesus kan jenengan percaya itu diganti. Ya. Ya, saya mau tanya gini, peristiwa penyaliban itu peristiwa kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Kalau kejahatan seharusnya tidak diganti. Kalau diganti artinya sudah sejalan dengan firman Tuhan, itu disebut peristiwa kebaikan, sejalan dengan Oh, nggak firman bisa. Tuhan. Sekarang begini. Sekarang apa? Kalau Sekarang diganti begini. berarti itu tidak melanggar atau bukan perbuatan jahat. Sekarang begini. Apakah penyaliban itu tidak melibatkan adanya upaya-upaya makar terhadap Yesus? Itu dulu. Oke. Coba saya narasi, Bang. Nah, silakan. Itu dulu. Oke, saya jelaskan ya. Saya bacakan. Gini, Bang. Ya, silakan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepada dia, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada dalam nama anak tunggal ini. Jadi dikatakan dunia ini sudah dalam hukuman. Yesus datang untuk menyelamatkan. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka akan selamat. Gitu. Jadi konteksnya ini yang tadi Bang Suma bilang, orang dikatakan Yesus ini orang benar, kenapa dia tidak diselamatkan? Ya. Jadi dikatakan di sini dia anaknya, mengutus anaknya. Apakah anak atau Yesus ini hanya orang, bukan dia adalah firman yang diutus atau anaknya atau Tuhan yang menjadi manusia? Kalau kita menyandangkan dia dengan orang saja, tentu tidak akan cocok, Bang Zuma. Karena dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Itu ilmu dari Bukan Kristen itu, orang Bang. benar. Itu ilmu dari Kristen yang muncul belakangan. Tanya Yesusnya langsung. Aduh. Anda percaya kepada Yesus atau percaya kepada pengajaran orang di luar Yesus tentang Yesus? Saya percaya kepada Yesus. Oke, Yesus mengatakan bahwa semua pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang dirinya, bahwa dirinya adalah anak Allah. utusan. Ya, utusan juga. Utusan. Nah, kalau Yesus ini Anda percaya sebagai utusan, kenapa dituhankan? Dia diutus Bapaknya. Ya. Dia bukan hanya utusan. Nabi tapi dia Musa adalah juga anak Allah. diutus, Abraham juga diutus, Harun, Daud, Salomo semuanya diutus. Oke, saya Yesaya 63 nomor 9, Tuhan bukan utusan, Yesus utusan. Oke, kalau Bapak membicarakan masalah utusan, kata utusan itu, baik kalau saya tanya, bagaimana, siapa yang mengutus para rasul? Ya, Tuhan. siapa Bang Zuma? Tuhan. Lalu bagaimana Yesus ini mengutus ke-12 rasul ya? Bah, itu bukan rasul, itu murid. Aduh. Aduh, itu apa? rasul, Bapak. Oh, itu Rasul. menurut Anda menggantikan. Bagaimana? Oke. Di dalam kitab Wahyu dikatakan Yesus Itulah susahnya mengutus para kalian. malaikatnya. Pak, saya tanya, Yesus mengutus malaikat-malaikatnya. Apakah di situ yang mengutus malaikat siapa? Nah, sekarang kalau Yesus mengutus malaikat, Pertanyaannya, yang Ya. mengutus malaikat atau yang punya malaikat siapa? menurut kitab Yang saudara, Yesus mengutus malaikat. Menurut kitab saudara. Oke? Berarti dia Oke. Tuhan bukan? Bukan. Lah,
Ya wis lah, soal Rasul keilahian mana, itu konsisten juga. rasul mana atau nabi mana yang dapat mengutus malaikat atau mengutus para rasul? Sekarang kalau itu yang Anda jadikan sandaran, Mikael akan berperang dengan naga bersama dengan malaikat-malaikat naga. Berarti naga ini juga Tuhan karena punya malaikat. Gitu. Disebut malaikat-malaikatnya di situ bukan dikatakan itu adalah anak buahnya dia ya. Iblis ini memiliki pasukan malaikat-malaikat. Apakah iblis ini juga Tuhan karena punya malaikat? Tidak. Ya makanya. Tapi apakah iblis ini itu kan malaikat yang memberontak? Tentu di dalam pemberontakannya tidak berhak untuk memerintahkan. Sedangkan dia bahkan saja waktu dikatakan di surat Yudas bahwa malaikat menghardik iblis tentang mayat Musa. Apakah di situ malaikat bertindak sendiri ataukah Tuhan yang mengutus dia? Malaikat tidak dapat bertindak sendiri, Pak. Kalau dia malaikat benar, harus Masalahnya- dari Tuhan itu sendiri. Masalahnya begini, Bu. Mohon maaf ini ya. Yesus telah menyampaikan segala firman pada angkatan pertama dan di situ kitab Yudas belum ada. Artinya isi Yudas ini dapat dari mana isinya? Sementara semua firman yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Pada saat mereka telah menerima firman itu, ternyata mereka hanya ada pada ending percaya bahwa Yesus adalah Rasul, tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Anda menerima pemberitaan dari buku Yudas, dari Roma, Filipi, dan seterusnya. Filipi, Roma, Galatia, Timotius itu bukan firman yang telah diterima murid Yesus. Itu catatan-catatan yang muncul belakangan, yang memang sudah diramalkan, dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada pengajar, waspadalah kepada Mesias palsu, waspadalah kepada nabi palsu. Itu kata Yesus. Waspada Iya. terhadap nabi palsu. Kenapa kemudian dia mengatakan waspada? Karena akan adanya ajaran-ajaran yang muncul setelah Yesus. Jadi kalau Ya, Anda benar. membawa Yudas, Filipi, Galatia, Roma, nah inilah yang diminta Yesus agar diwaspadai. Tidak ada seperti itu, Pak. Tidak. Begini. Coba saya baca Wahyu 14 ya. Wahyu lagi. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lagi terbang di tengah langit dan baginya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan kebahasa dan kaum. Sekalian Wahyu 10 nomor 10, Bang. Enggak. Enggak, ini sudah jelas di dalam kitab-kitab ini dikatakan Tuhan kan mengutus para Wahyu ini kan adalah muridnya Yohanes ya yang Sekarang begini, itu Bang. sudah jelas mereka itu adalah para rasul yang diutus oleh Tuhan Aduh. sendiri. Dan Kerangka kami berpikir- mempercayai semua kitab suci di dalam kekristenan itu adalah sampai Wahyu. Itu dia. Itu doktrin. Gini. Sekarang begini, Saudara. Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengajar, apakah dia punya jatah firman dari Tuhan? Ada. Apakah jatah firmannya sudah disampaikan semua kepada muridnya? Sudah. Apakah muridnya semua sudah menerimanya? Sudah. Dan murid-muridnya setelah menerima segala firman itu mendudukkan Yesus sebagai apa? Rasul. Lalu firman apa lagi yang Anda gunakan untuk menuhankan Yesus? Ternyata firman yang ada di Pulau Patmos, firman yang ada di Lukas, firman yang ada di Paulus. Sementara firman-firman itu muncul belakangan. Yesus mengatakan, semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Telah. Berarti bukan akan aku sampaikan lagi di Pulau Patmos, bukan. Semuanya telah aku sampaikan. Dan mereka semuanya telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti ruang lingkup pengajaran Yesus sampai kepada muridnya, finalnya muridnya percaya melalui firman itu bahwa Yesus adalah Rasul Tuhan. Selesai perkara. Baik, Yesus saya bacakan. adalah Rasul. Selesai perkara. Sebentar, Pak, sebentar. Kristen ada Yohanes- nggak di situ? Tak ada. Dengar. Saya Silakan. katakan gini, Pak. Oke. Yohanes 16 ayat 12 dikatakan begini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terima kasih. Itu kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Oke. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Ini kata Paulus 2 ini. Korintus berapa? 2 Korintus berapa? 11:17. Benar Bang Suma, katanya harus mendengar kata Yesus. Sekarang jangan ke Paulus toh. Ini pengakuan Paulus. Anda kan yang mengambil data-data dari Paulus. Paulus sendiri mengaku, yang kutuliskan, yang kusampaikan bukan firman Tuhan. Selesai kita kan? Enggak, kita maksudnya tadi Bapak kan jangan bilang, iya. Ini kita pengakuan harus Yesus loh. dengar perkataan Yesus. Pengakuan Ya, Paulus kan? Bang Zuma kan ngomong Konsisten bilang kau, katanya Bang. suruh dengar Yesus. Sekarang Iya, kepada maka dari Paulus. itu, kalau Anda membantah ajaran Yesus dengan menggunakan ajaran Paulus, Paulus sendiri Baik, mengaku bahwa baik, apa yang disampaikan bukan firman Tuhan. Baik. Bapak itu jangan potong-potong ayat. Sepertinya Lalu? saya sudah bicara ini sama Pak Zuma beberapa kali ya. Saya tidak potong. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang tulul, yang berkeyakinan Oke. dan bahwa Bapak ia baca boleh bermegang. perikopnya gini, Bapak baca dari Perikop atas lagi, ya. habis itu nanti baca kejadian sampai Wahyu gitu. Enggak. 2 Korintus 11 ayat 7 dikatakan Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Lalu? Ya kan. Ini kan dikatakan kata-kata dia ini karena apa? Karena dia menjelaskan segala sesuatu di ayat sebelumnya. Ya, Makanya sekarang Bapak harus begini. membaca ayat-ayat sebelumnya. Sekarang begini, pada saat Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ada nggak Paulus di situ? Paulus ada, Pak. Hah? Paulus ikut menerima firman dari Yesus? Paulus itu dipilih oleh Tuhan. oleh Aduh, Yesus sendiri. aduh. Dan Mulai kepada ngaco. Ananias, firman Tuhan gini Pak, firman Tuhan kepada Ananias. Ananias Firman itu Tuhan cerita kepada muncul dari Ananias. Lukas, asistennya sendiri, Aduh. Bang. Ananias ini tidak termasuk dalam daftar murid Yesus. Jangan Anda bawa-bawa ajaran Lukas. Jangan Lukas Paulus ini lagi. asisten Paulus. Oke? Tadi kan Ya silakan Bro Amin. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pada saat Yesus mengatakan dan mereka semua telah menerimanya. Ada nggak Paulus di sini? Belum. Belum. Berarti Yesus tidak masuk ke dalam bagian orang-orang yang menerima firman dari Yesus. Lalu dari mana surah-surah Paulus ini kalau bukan terima dari Yesus? Ya dari Roh Kudus lah. Ya, Roh Kudus yang mana lagi? Roh Kudus yang Tadi mana? saya sudah bicarakan, Roh kebenaran itu yang akan memimpin. Bahkan Rasul Petrus pun mengakui setiap rasul ini mereka saling memberikan pengakuan loh. Roh Coba kita Kudus baca ya. yang dimaksud Yesus yang datang itu nabi. Tidak ada nabi Pak di situ. Nabi Bang yang datang setelah Yesus itu nabi. Tidak ada cocok molog. Baca Yohanes 16 nomor 13. Tunggu saya baca dulu ya. 2 Petrus silakan. ayat 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Apalagi itu, Seperti juga Paulus. Nih Petrus berkata Itu kepada Paulus. apa? Petrus itu apa? Firman Ya. Tuhan kah? Sabda Dengar Yesus dulu. kah? Atau apa itu? Petrus mengkonfirmasi Paulus di sini Pak. Aduh. Seperti juga Paulus, saudara Parah, kita yang parah. kekasih, Parah. telah menulis kepadamu menurut Tidak, hikmat yang aku tidak dikaruniakan percaya kepadamu, itu bukan ucapan kepadanya. Yesus, Bang. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang Segala perkara-perkara firman yang ini, engkau berikan telah aku dalam sampaikan kepada mereka. surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar Isi dipahami. 2 Petrus 3 itu tak ada firman itu, tidak ada. Itu muncul Sehingga belakangan. orang-orang yang tidak memahaminya seperti Pak Zuma ini dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Sama ya dikatakan seperti itu. Jadi Itu Bapak firman ini itu memutar-mutarbalikkan. yang Anda baca itu termasuk firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya.
Petrus ini memang yang diutus Yesus. Bagaimana seorang rasul itu kalau bukan diutus Tuhan Yesus sendiri? Aduh, dan tidak buku Petrus diteguhkan itu oleh Tuhan kapan Yesus ditulis? sendiri? Bang, buku Petrus itu kapan ditulis? Bapak kalau mau mencari-cari alasan ini bukan Loh, firman-Nya. Anda ini membawa bukan narasi itunya. membantah Yesus, kok saya yang disalahin? Pak, ini kan semua kitab suci kami. Kalau Bapak Yesus nggak akuin enggak mempercayai kitab suci Anda itu diakui enggak oleh Yesus? Ya diakui lah. Mana pengakuan Ya Yesus? diakui lah. Mana? Pasti Mana? Kan Yesus sudah memberikan mandat. Yesus mengakui, yang Roh diakui Yesus kebenaran. itu adalah Taurat, kitab para nabi, Mazmur, tertulis dalam Lukas 24:44, itu yang diakui oleh Yesus. Mana pengakuan Yesus kepada buku Petrus, Galatia, Timotius, mana pengakuan Yesus? Enggak, itu Anda kan mau kita percaya sudah Yesus beriman. atau percaya siapa ini? Ya kami mempercayai Yesus Nah, karena Yesus sekarang telah saya mengatakan- tanya, kalau Anda percaya Yesus, mana sumber legitimasi ucapan Yesus terhadap buku Petrus? Tunjukkan. Kalau gitu saya tanya, apakah Yesus menulis kitab suci? Tidak menulis, tapi dia menyebut Torah, Mazmur, kitab para nabi, termasuk Amsal. Kalau Nah. kayak gitu, gimana dengan surat Wahyu yang tadi saya katakan bahwa malaikat? Makanya saya tanya kepada Anda percaya kepada pengarang kitab Wahyu atau percaya kepada Yesus? Enggak, kalau Bapak memang nggak mempercayai tentang kitab-kitab suci kami, sebentar, nggak Bang. perlu Silakan, menambahkan. sebentar saya bertanya, Bang. Oh, ya, silakan. Silakan Anda percaya dengan kitab Bisa saudara, tapi acuannya adalah Bang Erik Yesus. bentar, Bang Erik bentar, 10 menit lagi. Bang Erik bentar, Bang Erik bentar. Ya, Bang, saya bentar pamit lagi. dulu. Bang Sahabat-sahabat, saya buka dulu ya, udah mau azan ya. Ya, Dilanjut Bang, dulu silakan. teman-teman, insya Allah habis sholat maghrib saya masih di sini Oke, ya. oke. Lanjut Bang Sol. Siap, Bang. Amin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Erik dilanjut Bang. Ali Musa, Siap, Bang. Aki. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik sabar Nah, jadi dikit begini, napa? Bang. Aku pas ya tunggu Anda- dulu Bang Erik sabar Enggak. dikit napa ya jadi orang ya. Oke lanjut. Iya host, nggak saya gelitik loh. Mereka mengimani Iya kitab tapi Bang Wahyu. Jumanya Sementara udah kan mau Yesus kan- sehat. Iya. Sementara kan menurut Yesus mewaspadai orang-orang yang ajaran-ajaran orang-orang setelah Yesus terangkat ke langit kan begitu. Nah Yesus selalu mewaspadai ini kepada murid-muridnya supaya jangan mengikuti ajaran-ajaran setelah terangkatnya dia ke langit. Nah, tapi muncul setelahnya itu kitab-kitab karangannya Paulus, baru dikatakan lagi ada kitab Wahyu yang dimana itu adalah pengalaman dari Yohanes itu di Pulau Patmos. Nah, dan itu juga dikatakan kitab mimpi. Nah, kalau saya tanya kitab mimpi berapa ribu tahun atau berapa puluh ribu tahun si Yohanes ini mengalami mimpi sehingga dia bisa menulis Wahyu itu berapa pasal gitu kan? Pertanyaan saya. Saya rasa Anda tidak akan sanggup menjawabnya karena itu Oke, adalah Pak akal-akalan. Cinta, Ya? Pak Cinta. Sebentar, Bang. Di dalam, Ya, sebentar, Bang. oke, Saya di belum dalam selesai. kepercayaan Saya Anda, belum selesai. Anda Saya belum selesai, Bang. Bentar, Sebentar, Bang. Bang. Belum selesai Bang Eriknya betul tar ya. Saya belum selesai, Bang. Jadi selesaikan dulu Jadi- silakan Bang Erik. Jadi dari pernyataan Bang Zuma tadi saya lanjutkan ya bahwasannya Yesus ini mewaspadai orang-orang ya terhadap murid-muridnya supaya jangan mengikuti ajaran-ajaran setelahnya. Tapi kenapa tiba-tiba bisa muncul kitabnya Paulus, kitab Wahyu? Nah, kalau Anda menarasikan bahwasannya Wahyu itu adalah kebenaran bagi Anda, sementara itu adalah pengalaman yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos melalui mimpi pewahyuan tersebut. Nah, kalau saya tanya berapa lama kira-kira Yohanes ini di Pulau Patmos menerima wahyu? Berapa lama tidurnya maksud saya begitu? Silakan dijawab. Oke silakan Bang Sol. Jangan lupa tap layar guys, tap layar. Silakan Bang Sol. Oke, saya bacakan ya di dalam Wahyu 29 ayat 21 ayat 6 dikatakan firman-Nya telah Saya lagi bertanya dulu kepadaku. Bang, tolong dijawab. Semua Bukan, telah Bang, terjadi. Poin saya pertanyaan saya. Dikatakan gini. Poin pertanyaan saya Akulah- Bang, berapa lama Dengar dulu. Yohanes ini di Pulau Patmos tidur Bang? Berapa jam dia Dengar tidur dulu. Bang? Sebulan kah, 2 bulan kah, setahun Oke, kah Bang? dikatakan gini, itu aku dulu, Bang. adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Oke, ini pernah di quote siapa ya? Yang awal dan yang akhir. Bang, pertanyaannya Yang berapa batin dan yang lama? batin. Saya berapa lama Yohanes ini mimpi Bang? Siapa yang pernah nyontek kitab berapa ini? malam dia- Coba saya tanya. Dari kitab siapa yang pernah dicontek ini? Enggak, kata-kata Bang ini? ditanya tuh Yohanes Bang, kok larinya ke Wahyu Mimpi, Bang. Berapa lama dia tidurnya Bang? Loh. Ya, saya jawab. Berapa lama tidurnya Bang Sol? Bukan Alfa lari ke Wahyu.
Kalau enggak bang, gini bang. Kalau Anda tidak mempercayai kitab yang kami tulis, dengar dulu Bunda. Gantian. Mimpinya berlanjut. Ini kan keimanan kami. Kami sudah dikatakan tadi Yesus telah berkata juga bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus dan dia telah mengutus para rasul-rasulnya. Dan rasul-rasul ini kan yang menuliskan kitab-kitab ini. Jadi kami mengimani semua. Yang jadi pertanyaan, Iya, kamu Bang. bertanya saya berapa Permasalahannya- lama mimpinya. Gini, saya tanya Cinta, kasih saya saksinya siapa? Nabi kamu si Muhammad ini dijadikan nabi dan di mana kamu ditulisnya Al-Quran, Bang? Ada di Yohanes 5:37 bang. Jawabannya Coba, ada. saya mau tahu. Itu ada di Yohanes Nah, 5:37. saya cuma mau apa tanya. lalu dia Allah lebih paling Nah, yang lebih saya mau penting tanya. dibanding Ketawain kesaksian sama Bro Yohanes, Andi. Bang. Mana? Jangan Bang Som diketawain sama Bro Andi. Sebentar. Bang Song sudah. Kesaksian Bapa di surga itu lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Itu ada di kitab Anda, Bang. Jadi satu-satunya saksi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nggak perlu orang lain. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda bahwasannya siapakah yang menjadi saksi Rasulullah ini dijadikan Rasul? Yang saksinya cuma Allah, Bang. Nggak ada agen yang lain. Saksinya cuma Allah. Nah, kita buktikan ajaran-ajarannya. Apakah betul dari Allah? Apakah betul dari langit? Ada nggak kebenaran? Seluruhnya kebenaran yang disajikan oleh baginda Nabi Oke. Muhammad SAW dan itu kita ikuti. Nah, pertanyaan Oke. saya tadi Bang belum ada jawab. Berapa lama Yohanes ini mimpi Bang? Berapa jam dia tidurnya? Itu nih pertanyaan saya. Silakan Bang. Oke, ya. Dikatakan Bapak kan berkata bahwa saksinya adalah Allah sendiri ya. Itu kan kesaksian tunggal. Sedangkan Yesus berkata di sini dikatakan apa? Tentang hukum persaksian. Yohanes 5 ayat 31. Dikatakan kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ya. Lalu dikatakan apa? Ada yang bersaksi tentang aku, Bapaknya. Lalu dikatakan ada lagi kesaksian tentang kitab suci. Kitab suci menulis tentang dia. Nah, itu Ya, Anda Musa yakini menulis nggak? tentang Itu Anda dia. yakini nggak? Itu saya Itu Anda yakini. yakini nggak? Sebagai seorang Ya, saya Rasul yakini. Bang, dia tidak boleh menjadi saksinya diri sendiri. Yohanes 5:31 jelas Bang, bahwasannya Saya yang bacakan. menjadi saksi utama itu adalah Lah, itu Bapak sendiri. sudah Itu harus, dengar dulu, Bapak sudah bersaksi tentang dia. Ada suara dari langit Iya, mengatakan, iya. Iya. inilah Artinya anak hanya yang Bapak yang kukasihi. mengetahui keberadaan Dengar Yesus. dulu. Hanya Bapak yang mengetahui hakikatnya Yesus, Bang. Matius 17 dikatakan waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, ada suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dengarkanlah dia. Saksinya siapa? 3 orang muridnya itu. Saya Kalau tanya, itu Aki- ada Aki hukum Salawat. persaksian di situ masuk. Kalau habis Jadi yang saya narasi di pertanyakan- mute biar noise-nya. Iya, itu noise-nya. sakit Oke, telinga. saya jawab Silakan. dulu. Dikatakan ya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu dengar. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Lalu dikatakan ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Lalu ayat 43 dikatakan begini, aku datang dalam nama Bapa, Yesus datang dalam nama Bapa. Lalu siapa? Cinta dikatakan, cinta kamu tidak mau menerima dia. Lalu dikatakan jika orang lain datang atas nama dirinya sendiri, siapa itu? Itu si Muhammad, dia datang atas nama dirinya sendiri. Kamu menerima dia. Langsung dikasih tahu ya. Bro Song. Boy patah. Bro Song, oke saya yang jawab lah Bro Song ya. Saya yang jawab. Begini. Pertanyaan saya belum dijawab loh, Aki. Iya nanti Pertanyaan saya belum dijawab. Berapa lama ya? nanti biar saya yang bantu Lanjut. jawab. Begini Bro Song ya. Aturan tadi jawabnya begini. Yohanes ketika di Pulau Patmos yang konon katanya mimpi itu berseri-seri sampai ke 22 malam. Begitu. 20 hari 22 malam dia mimpi berseri-seri. Oke, ya ini sudah saya bantu jawab. Aki Salawat 22 hari 22 malam ya. Oke, jangan bertanya lagi. Ya, itu mimpi berseri. Nah, terus perihal masalah bagaimana siapa saksinya yang menjadi saksi Nabi Muhammad itu menjadi nabi.
Di dalam Yosua 24:27 dengan jelas di sana dikatakan ya bahwasanya batu itu pun akan menjadi saksi supaya kamu tidak menyangkali firman Tuhan. Jikalau tidak ada saksi ketiga di antara manusia ya selain daripada malaikat dan Allah itu sendiri, maka bebatuan yang ada di sekelilingnya pun dapat menjadi saksi. Nah, sekarang ketika Paulus mengaku sebagai seorang rasul dan nabi, siapa yang menjadi saksi? Silakan. Aduh. Bang Song, saya ingetin lagi ya, Alkitab itu nggak ada hubungannya sama Al-Quran, berikut nabinya. Jadi jangan bawa-bawa Nabi Muhammad, nggak boleh ya. Dipahami ya, ya. Oke, sampai di Bro situ Admin, saja. siap. Ya, terima kasih. Bro, Oke, saya bacakan dulu ya. Kita berikan keleluasaan Oke. untuk dia. Terserah mau menghujat pun silakan. Iya. Tapi ingat, kalau kami balas jangan menjerit. Itu saja. Enggak Silakan. masalah. Ya, Kisah Para Rasul 9 dikatakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergi Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadanya supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Di situ jelas sudah ada saksinya, paling minim adalah Ananias dan beberapa murid-murid yang lain. Oke, jikalau benar ya. Jikalau benar Paulus ini adalah seorang nabi dan rasul seperti yang Anda narasikan tadi, yang Anda bacakan itu ya. Segala firman yang telah engkau sampaikan dan segala firman yang telah engkau berikan kepadaku dan aku sampaikan kepada mereka. Nah, sekarang firman yang bagaimana dan bunyinya seperti apa? Kalimat-kalimat Yesus yang diterima oleh Tuhan tersampaikan oleh kepada Paulus, yang dimana Paulus itu menyampaikan kepada umat manusia selain daripada bangsa Israel. Firman yang bagaimana? Silakan. Oh, banyak firmannya itu. Dikatakan Tuhan yang berbicara kepada dia. Nanti saya jelaskan. Tapi nanti saya mau balik dulu bertanya kepada Bapak. Bagaimana meyakinkan saya jikalau Nabi Bapak ya, bahkan ada ayat yang turun berkata bahwa boleh menikah 2, 3 atau 4 saja. Tetapi Nabi Bapak sendiri malah melanggar firman tersebut. Lalu dikatakan tidak boleh mengambil istri orang. Itu adalah suatu hal yang kata orang dibilang nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan. Tetapi dia mengambil istri orang lain, istri anaknya. Ya, coba kasih saya keyakinan bahwa bagaimana dia menurunkan ayat, ada ayat yang diturunkan sedang dia melanggar semua perintah tersebut dan membenarkan bahwa dia saja yang boleh sedang umat-umat yang lain tidak boleh. Bagaimana dia bisa menjadi contoh, menjadi suri teladan bagi para pengikut-pengikutnya, sedangkan apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan ayat yang apa yang dia berikan kepada kalian. Nah, oke, tadi pertanyaan yang Bapak tadi bilang apa? Silakan. Saya agak lupa, coba sedikit aja, Pak. Kan Yesus ini kan seorang nabi dan rasul, menerima firman dari Allah ya. Nah,
Sekarang iya, contohnya ya, contoh. Saya tahu. mana. Bang Musa, jangan Bang Musa, minta data dulu di mana. Nih bentar Bude, di mana Nabi Muhammad menikahi istri orang. Minta datanya dulu Bang Musa, baru jelasin. Minta data dulu biar dia nggak fitnah. Dia menikahi istri Gampang itu, anaknya. gampang itu. Nanti sebentar Kan dia kita tadi penjerit ya. bilang, makanya Bang Musa dengerin dia ngomong. Dengerin bentar. Iya, saya tahu. Si Song ini tadi ngomong, dengerin. Si Song tadi ngomong, dikatanya dilarang untuk di sementara dia ada tertulis nikahilah 2, 3, 4 dan dilarang menikahi istri orang. Tapi Nabi kalian melanggar perintah itu. Dia bikin Iya, perintah iya, tapi saya melanggar. dengar. Dia menikahi Saya dengar. istri orang. Nah, mintakan data ke Song di mana Nabi Muhammad menikahi istri orang. Iya. Santai Ayo. Bu, santai. Iya, Enggak, saya kamu dengar. jangan Santai saja, fitnah. Esti. Di mana data? Iya, satu Nabi dulu, Muhammad tunggu menikahi dulu. istri orang. Nggak usah Datanya ngomong dulu. data, tinggal nanti saya balas Ibu menjerit bantah juga itu, saja, tenang Ibu saja. bantah saja. Silakan Ibu bantah saja, nggak usah cari-cari data Sudah, lagi. Sudah, Ya, lanjut saja. datanya Nanti dulu minta datanya dulu. Data mana? Nggak usah cari data-data, tinggal Ya, dibantah nggak usah. saja Bu. Kalau Ya, itu bentar, tidak nggak benar, usah cari tinggal Ibu data. bantah saja. Gitu aja. Ih, Kalau memang tidak benar, tinggal Ibu jawab dan tidak bilang itu suatu fitnah. Selesai. Bentar ya. Dikatakan begini. nanti saya sampaikan juga. Tapi Saya ingat kalau saya bacakan. balas nanti jangan menjerit. Itu saja sih. Dengar Gimana? dulu, saya bacakan dulu. Dalam 1 Korintus 7 dikatakan kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Lalu dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami dan berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh mencerai istrinya. Itu dikatakan tidak, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan. Berarti siapa yang perintahkan? Si Rasul Paulus. Tuhan sendiri yang memerintahkan. Bagaimana kita bisa tahu cerita ini? Sedangkan kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah Sudah cukup. Oke lah, sudah cukup bro, sudah cukup ya. Boleh nggak tanya? Jadi Selesai. di mana Rasulullah tanya ya, siapa nama? sebentar, tanya ya, siapa nama istrinya Paulus ya? Gantian, saya sanggah. Ribut ini, jangan Coba tanya, teman-teman jangan panjang-panjang. Boleh nggak nanya dia siapa namanya istrinya Paulus? Enggak, dengar dulu. Coba, siapa Rasul nama Paulus istrinya nggak Paulus ya? menikah. Ya, sudah cukup Anda Rasul bernarasi dari tadi. Paulus. Fitnahan Anda itu Enggak, iya, dengar saya dulu. bantah fitnahan Ini Anda. kan Sebentar. Rasulullah 1 menikah Korintus lebih dari ini. satu istri itu, ya. Belum ada perintah. Coba Anda tarik lagi ke Bible Anda, ya. Di situ dikatakan Daud berapa istrinya, Salomo berapa istrinya, Abraham berapa istrinya. Hah? Ada nggak dibatasi? Nggak dibatasi mereka. Ya, Anda jangan menuduh Rasulullah itu memiliki banyak istri. Padahal itu belum ada ketentuan, itu belum ada perintah. ayat yang saya baca 2, 3 atau 4 Ayatnya itu saja. setelah muncul ketetapan dari Allah tidak boleh. Kamu tahu dari Iya, mana boleh itu memperistirikan baru dari muncul satu, atau setelah asalkan muncul? bertindak adil. Ya, kalau Anda mengatakan Rasulullah Kamu kan yang mengambil nanya, istri dengerin anaknya, ulang jawab. itu sudah bercerai. Dan anaknya itu bukanlah anak kandung. Zaid itu Kasih bukan saya anak kandung, buktinya. bro. Anda harus memahami dulu itu. Nah, itu peristiwa itu juga terjadi di masa sekarang. Sini, Itu sini, sebagai sudah, contoh bagi sudah. kita. Sudah. Begini. Ya, saya bantah ya. Ketika Nabi dikatakan seperti apa yang dinarasikan oleh Song. Lalu bagaimana ketika Yesus mengingini keledai orang yang dimana keledai itu bukan punyanya, bukan miliknya? Dan bagaimana ketika gandum itu yang bukan miliknya, bukan tanamannya, lalu dia colong? Itu jelas tertulis di dalam kitab kalian. Lebih eloklah menikahi perempuan daripada mencuri gandum, daripada mengambil keledai yang dimana keledai itu bukan punyanya. Itu jelas, ya. Lalu ketika Anda mengatakan Paulus itu mendapat firman dari Tuhan, kata siapa? Dengan narasi yang Paulus bangun sendiri, dengan ucapannya, dengan jelas dia katakan, apa yang aku bicarakan, aku tidak berbicara menurut firman Tuhan, tapi dengan kebodohanku aku berbicara. Itu jelas. Jikalau kalian menyatakan dengan narasi-narasi tentang bagaimana baginda Muhammad Rasulullah SAW, tentang keburuan-keburuan yang kalian narasikan, kalian ciptakan dengan kebencian kalian terhadap baginda Nabi, maka jelaslah di dalam Bible itu pun sendiri, di mana Yesus ini juga sebagai seorang pencuri, sebagai orang munafik, melanggar Taurat Musa, melanggar Taurat Tuhan, yang dimana mencuri kan tidak boleh. Tapi mengapa Yesus, saya baca di dalam Bible itu ada berapa kali dia mencuri, mengambil hak orang lain tanpa izin.
Itu jelas dia melanggar hukum Taurat. Oke, silakan. Itu Paulus nih dibalas Dari dulu. mana? Bentar. Tentang bulir gandum itu ada hukumnya. Ya. Di mana hukumnya di mana? Enggak, karena kamu harus belajar dulu. Iya, Baca ya di mana? dulu. Silakan dijelaskan hukumnya di mana. Jadi hukum itu dikatakan jika kalau mau memanen, kamu gak boleh memanen sampai habis, disisakan punya bagi orang-orang siapa? yang lapar. Lah, yang itu ditanya. Itu sudah tertulis itu di dalam Siapa kitab. nama istri Paulus dan mertua Paulus? Jawab. Aduh, itu aja hukum gitu aja. Kamu nggak ngerti, katanya kamu tahu Alkitab. Iya, siapa Bagaimana nama bisa kamu istrinya hal Paulus tentang- dan Lalu bagaimana mertuanya dengan Paulus? keledai itu? Lalu bagaimana Tidak dengan ada. keledai itu? Keledai Nggak itu usah dia pakai tidak yang Paulus mencuri. aja, nggak usah dibahas Yesus, Paulus Dengar, aja. saya ngomong Paulus, bentar ya. Nah, siapa nama istri Paulus, Nggak anak-anaknya, ada istrinya, mertuanya? nggak ada istrinya. Pak, nggak Nggak ada punya istrinya. anak? Kapan saya ngomong? Dia nggak menikah, Pak. Oh, Sorry, jadi sorry. jadi dia Kata siapa Paulus tidak menikah? Paulus Iya, dia meninggalkan nggak menikah. istrinya. Paulus Aduh, meninggalkan istrinya. ya, kamu kasih saya buktinya di mana? Nanti gitu ku aja. carikan ayatnya, tapi Oke. jangan nangis nanti kalau dapat Oke, ya. oke, ya. Aduh. Bacakan Kenapa? dulu ya. Pertanyaan kalau oke ikuti dia. Kenapa Oke. Paulus nggak menikah? Apa dia nggak normal? Saya enggak, Nah, Pak. jawab dulu pertanyaan Hidup- saya. Hidup Kenapa? saliban Dia biasa kan aja, orang Pak, pada dewasa. saat itu. Orang dewasa. Wow. Kenapa dia nggak menikah? Apa dia nggak normal? Nggak bisa cak itunya? Kenapa? Bapak ini orangnya terlalu apa sih Ya berpikiran saya secara nanya. duniawi. Dia kan orang dewasa. Kenapa dia nggak menikah? Kan kamu hiburan. Saya bacakan ya ayatnya ya, bentar ya. Bentar, saya carikan dulu tentang menikah ya. Ya. Matius 19 ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi kita lihat di zaman Yesus aja sudah banyak orang-orang disebut kaum Eseni. Kaum Eseni itu adalah kaum rahib-rahib di mana mereka itu memang memfokuskan diri kepada Tuhan dan tidak menikah. Contoh siapa? Yohanes Pembaptis, dia adalah kaum Eseni, dia tidak menikah tapi fokus terhadap pekerjaan Tuhan, bukan fokusnya kawin sana sini kayak Nabi Anda, Pak. Kacau. Song, Pak. Song. Di sini dituliskan ya bahwasanya artikel ini menjelaskan bagaimana sejarah Paulus. Paulus ini meninggalkan istrinya Aduh. setelah dia masuk Kristen. Dengerin dulu gantian kok. Gantian kamu Som. Kau song. Terus bagaimana? Nah, terus bagaimana? beda sama Nabi Anda, Pak. Nah, tunggu dulu, gantian. Paulus datang ke Yerusalem itu bukan karena apa-apa, oleh karena dia mendatangi seorang gadis yang di mana gadis itu adalah anak seorang Rabi Gamaliel, yang di mana dia mencintainya, dia naksir, dia menyukainya, Aduh. lalu dia berpura-pura. Itu jelas tertulis. Nanti ku berikan data-datanya. Lalu Di mana Paulus di di sana Injil? ditolak. Lalu Paulus ditolak oleh anak gadis Gamaliel. Sementara dia sudah berkurban, dia sudah bersunat, dia sudah menjadi seorang ahli Farisi, konon katanya, menurutnya. Lalu ketika dia ditolak lalu sakit hati, lalu menciptakan surat-surat menjadi bagian kitab suci bagi orang Kristen, yang dimana di sana dikatakan bahasanya Taurat itu adalah oleh karena kekecewaannya, sehingga dia berkata, kalaulah kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak lagi berguna bagimu. Itu dengan jelas tertulis perkataan Paulus itu sendiri, yang dimana Paulus itu menulis dengan kekecewaan setelah ditolak oleh anak gadis Gamaliel gurunya. Baik. Saya sanggah ya. Bapak memberikan data palsu. Data Bapak palsu penipu. lagi. Biarin aja, Saya biarin aja, bacakan Pak. dalam Makanya jangan saya dilawan bacakan dalam panjang-panjang. Filipi 3 ayat 5 Kalimu sama dikatakan. orang kayak gini nih mainin aja nggak ada ilmunya. Dengar dulu. Dengar. Dikatakan Dia Filipi ngomong. 3 ya, Filipi 3 ayat 5 dikatakan, jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata siapa? Rasul Paulus, disunat hari ke-8, Pak, disunat hari ke-8, bukan dia disunat karena mau nikah. Oke, Ya, baik. dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Kalau- Ibrani asli Jong, tentang dengerin. pendirian terhadap hukum Taurat. Udah. Aku orang Farisi, dia sudah orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya Sok, jemaat, udah, tentang Sok. kebenaran dalam Cukup. Oke.
Begini Song, kalau Paulus tidak menikah, dia hanya disunat, berarti dia tidak pernah keluar maninya selama seumur hidup ya, betul atau betul? Pak, kita lagi nggak membahas ke arah sana, nggak Ya nggak bisa. Jadi dia nggak pernah mengeluarkan. Dia dengerin. Dia tidak pernah melampiaskan nafsu laki-lakinya karena dia tidak pernah menikah. Betul apa betul? 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 Itu tidak ada tertulis, Bang. Hanya bisa membicarakan yang tertulis. Ya, dia kan Silakan tidak yang tertulis, menikah, ya. Bang. Bang. Nah, tapi itu pergi ke ranah asumsi. Kalau asumsi Nah, Bang Song nggak mau menjawab, itu jelas. Dia kan tidak menikah, berarti dia tidak pernah bergaul sesama perempuan di tempat tidur karena dia nggak punya istri. Ini nggak tabu dibicarakan, Bang. Ini biasa aja. Tinggal ngomong aja. Orang yang tidak punya istri baru meninggal sudah dewasa, berarti dia tidak pernah berhubungan sama istrinya. Nanti saya nanti saya jawab itu bentar ya. Saya baca Ya dulu itu aja tentang topiknya Markus 10. gitu loh. Nah ini kedua Yesus nih. berkata gini, Nggak Musa usah kayak memberi Yesus, izin. nggak ngomong Yesus, kita ngomongin Paulus. Jangan pindah. Jadi tidak punya istri, tidak punya anak, Pak, tidak punya tentang mertua. perceraian. Kan Ya, tidak nanti punya saya mertua jawab. kan gitu ya. Saya jawab, Diam saya dulu jawab, itu nanti saya Som. jawab. Kau saya tanya kau diam. Giliran saya ngomong kau ngomong. Ya, kita fokuskan ya di sini ya. Teman kita Kristen di sini, Paulus tidak punya istri, tidak punya keluarga. Mungkin dia karena tidak punya istri berdasarkan 1 Korintus, kalau nggak salah 1 Korintus 7 nomor 7 sampai 78 di sana memang ada pertentangan orang-orang Kristen mengatakan tidak kawin dan kawin di sana. Jadi sesama Kristen aja sendiri berribut. Paulus kawin dan tidak kawin. Tapi menurut Oke, teman di saya sini jawab nanti, diam saya dulu jawab belum nanti. selesai. Menurut teman di sini Paulus tidak kawin. Artinya Paulus selama hidup tidak pernah melampiaskan syahwat laki-lakinya selama dia hidup. Begitu ya, karena dia nggak punya istri. Nah, pertanyaan Bang, pantaskah Paulus ini pernah kalau nggak salah disebut nabi atau disebut rabi? Pantaskah Saulus ini disebut rabi sedangkan dia nggak punya istri, bro? Silakan. Oke, nanti saya jawab itu. Tentang pengajaran, dia mengajarkan atas pengajaran Yesus Kristus. Dan tidak ada ketentuan di dalam pengajaran menjadi seorang rasul itu boleh menikah atau tidak boleh menikah atau harus menikah. Itu saya jawaban saya. Lalu saya katakan, kenapa Rasul Paulus ini benar-benar dia itu adalah seorang rasul? Seperti yang saya katakan tadi, dia kata Tuhan yang berbicara. Karena kita tahu dia dari mazhab siapa? Guru dia adalah Gamaliel. Mazhabnya dia mazhab Hillel. Mazhab Hillel itu adalah yang toleransi terhadap perceraian itu diperbolehkan dengan mudah sekali, bahkan dengan karena istrinya kurang masak gosong dia. Saulus ini Yahudi ya? Saulus ini orang Yahudi. Biarin aja. Dengar dulu. Enggak, Pak, dengar dulu. Saulus ini Jadi orang ada dua Yahudi. mazhab. Saulus ini dengar orang dulu. Yahudi. Liturgi kebudayaan persyaratan Yahudi itu kalau ingin menjadi rabi, menjadi guru harus menikah. Artinya Paulus ini melanggar ketentuan Yahudi atau dia bukan Yahudi? Silakan. Oke, dia dididik dalam Gamaliel. Ya, Gamaliel ini siapa? Cucunya dari Hillel. Hillel ini adalah salah satu mazhab terbesar. Ada 2 mazhab di sana, satu Syamai dan Hillel. Dan kita tahu bahwa apa yang dianut oleh Rasul Paulus ini adalah mazhab Hillel. Dan bagaimana dia bisa menolak mazhab Hillel dan mengajarkan ajaran Yesus di sana tentang perceraian. Yesus berkata tidak boleh bercerai. Dia harusnya mengikuti Ini kita mazhab ngomongin dia Paulus, sebelumnya. nggak ngomongin Yesus. Iya, enggak. Kita ngomongin Paulus, Ya, nggak ini ngomongin Yesus. menyatakan bahwa Paulus benar-benar mendengar kata Tuhan Yesus itu sendiri. Dan dia mengajarkan tentang hukum bercerai itu sesuai dengan apa yang Yesus Nggak ngomongin hukum ajarkan. bercerai. Sejalan, tidak Bukan ada itu yang hubungannya. bukan itu yang dibahas. Oke, tentang pernikahan, saya mau tanya ya. Jika Jangan seorang tanya, laki-laki Anda jawab. normal, Sekarang, Oke, saya kalau memberi Saulus pernyataan. tidak menikah, ya, persyaratan menjadi seorang rabi harus menikah. Berarti, apakah Anda setuju?
Kalau Saulus Saya sudah jawab. dengerin dulu orang ngomong. Jangan ngomongin Yesus, jangan ngomongin yang lain. Ngomongin Saulus tidak menikah. Menurut Anda, persyaratan orang Yahudi itu ketat sekali. Apabila orang ingin menjadi rabi, harus menikah. Pertanyaan saya, apakah Saulus ini melanggar adab, tradisi, hukum Yahudi? Silakan. Ya, boleh kita cek lagi nanti tentang hukum tersebut. Tetapi yang dikatakan bahwa Rasul Paulus dalam pengajaran ya, dia belajar dari guru besarnya itu Gamaliel. Saya nggak nanya itu, dia ini menjadi antara guru. menikah dan tidak, bukan Dengar, pengajarannya. dia menjadi guru itu, pengajar itu antara orang-orang Kristen, Pak. Bukan di dalam orang Yahudi lagi. Dia ini bebas mau nikah atau tidak nikah. Ya, gitu aja pertanyaan. Lalu saya tanya, untuk sebagai laki-laki normal, Pak, Gak bisa bro, kamu saya harus bawa ke arah sini. Kamu nggak Enggak, bisa dulu. lari kemana-mana. Dengarkan Saya dulu. bawa ke arah sini dulu. Dengarkan dulu. Saya ulang ya. Ini ngomong kok kemana-mana gitu. Dari tadi gue perhatiin kamu ditanya, kamu ngomongin cabe gitu loh. Yahudi itu liturginya, kebudayaannya, aturannya sangat ketat. Dari dulu sampai sekarang, apabila orang mau diangkat menjadi seorang rabi, pengajar, rabi, guru gitu, haruslah memenuhi syarat sebagai berikut. 1, harus menikah. 2, harus disunat, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau Saulus tidak menikah, tidak pernah mengeluarkan syahwatnya kepada perempuan, artinya tidak pernah keluar mani di nonotnya, hanya nonotnya dipakai hanya kencing saja, Paulus ini, kenapa dia bisa jadi rabi? Itu syaratnya, nggak boleh jadi rabi kalau belum menikah. Silakan dijawab. Oke, yang seperti saya jawab tadi, dia dalam pengajaran Rabi Gamaliel. Dia bukan seorang rabi, tapi dalam pengajaran. Tetapi yang apa dia ajarkan itu adalah umat-umat Kristen. Dia sudah terlepas dari itu semua. Dia seorang guru terhadap murid-murid Kristen, seorang rasul Nah terhadap itu guru murid-murid dia, Kristen. nggak boleh Ya jadi guru dalam guru dia. kekristenan dong. Dalam kekristenan itu, bukan dalam keyahudian. Maaf, Oh Pak, jadi berbeda. di zaman itu sudah ada Kristen. Lah dia kan sudah jadi Dari guru mana di zaman pengajar. itu belum ada Kristen? Dia Gimana itu kamu ini? Pak, dia itu seorang rasul dan dia itu seorang guru juga. Di Dia zaman mengajar. itu belum ada Kristen, kamu ngomong doang itu song. Dari tadi gue perhatiin lo. Apakah Rasul Paulus di ini masih zaman menjadi Saulus, menjadi pengajar Yahudi? Apa dia pengajar Kristen? Di zaman Saulus, waktu hidup sama Yesus belum ada Kristen coy. Kristen itu setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Saulus bersama Barnabas di Antioquia, Kisah 11:26 baru ada Kristen pertama kali. Nah sebelum itu belum ada Kristen. Kamu ini kok congor mau ngomong melulu, nggak ada artinya gitu loh. Di mana ada Kristen di zaman Yesus? Di mana? Saya tanya, kan kamu nanya tentang nonot, ya kamu. Ya di mana ada Kristen di zaman Yesus? Di mana? Ya kamu kan tanya tentang nonot. Saya tanyakan di dalam surah Maryam 17 dikatakan Jibril telah menjadi. Kenapa lu lari ke Al-Quran? Gak ada urusan Al-Quran di sini. Artinya ini bro, kebenaran ini si Song dari tadi gue perhatiin. Kalau urusan memframing Nabi Muhammad SAW, membuat sesuatu dia sendiri nggak punya data, kemudian dipertanyakan kepada saudara saya Muslim. Anehnya lagi saudara saya Muslim kok langsung jawab. Kalau ada botol kayak begini, dia bertanya seperti yang tadi itu, jangan dijawab dulu. Tadi saya dengar juga hostnya udah agak tegas, jangan dijawab dulu, bawa datanya berdasarkan statement dia. Karena apa yang dia omongin itu tidak ada datanya, hanya framing kan gitu. Gitu ya. Jadi Song, kamu jangan macam-macam di sini, saya ada di sini. Jangan di-kick, Pak. Ya, Kan makanya saya kamu jangan membahas Al-Quran kalau kita membahas Paulus. Nggak nyambung. Kalau kamu hanya mengalihkan topik. Lo diam dulu, lo diam. Ini anti kamu hanya mengalihkan topik. Makanya nggak usah dibahas Al-Quran.
Kamu hanya mengalihkan topik. Diam dulu kebenaran. Dengarkan baik-baik. Ini orang Anti bicara selebes baik-baik ini loh. Al-Quran. Ya, ini membicarakan Paulus menikah atau tidak menikah, syarat menjadi rabi dan tidak. Di zaman Paulus sudah ada Kristen belum? Kenapa kamu membahas Al-Quran? Kenapa? Kagak nyambung. Mending kalau menyerah aja gitu loh. Ya, kalau ada topik begini, Tadi kan kalau saya sudah sudah menyerah, jawab. menyerah saja, nggak bisa jawab Andi, gitu loh. Iya, saya sudah jawab tadi. Nah, sekarang saya bahwa tanya, Rasul- dengerin dulu, Rasul dengerin dulu, Paulus bukan dengerin mengajar. dulu. Iya. Apakah di zaman Saulus, masih nama Saulus nih, sudah ada Kristen atau tidak? Sudah ada Pak, sudah ada. Makanya dia membantai. Tunjukkan datanya, murid-muridnya Yesus itu adalah Kristen. Jadi murid-muridnya Yesus itu disebut ada jalan Tuhan ya. Salah satunya ada Stefanus. Stefanus mati dirajam. Di situ ada Saulus pada saat itu yang menyaksikan kematian Stefanus. Ya. Jadi memang sudah ada pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Sebelum si Saulus jangan Paulus ini ngarang jadi pertanyaan Saulus. saya, pakai data. Di mana datanya murid-murid Yesus atau siapalah di zaman Yesus itu sudah ada Kristen? Siapa yang menjadi agama Kristen waktu itu? Sebutkan satu orang. Bentar ya, saya cari dulu. Lu kalau nggak pakai data, gua lempar lu ke jurang. Mau cek lu dari tadi. Nih. Pakai data. Kisah para Rasul 7. Ini dikatakan Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika ayat 54 ya, Kisah para Rasul 7 ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semua itu, mereka tertusuk hati mereka, maka mereka menyambut dengan gertak gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini Maka kamu ditanya berteriaklah apa, mereka. jawab apa, coba muter-muter Iya, kan? saya bacakan dulu belum. Maka berteriaklah mereka sambil menutup telinga menyerbu dia. Lalu di sini kan dikatakan siapa Stefanus dirajam ya. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya Tuhan Yesus terimalah roh. Bukan itu gua nanya gini loh ya. Saulus waktu hidup agamanya apa? Jawab. Kemana-mana, diskusi kemana-mana gitu loh. Heran gua ini. Dari tadi juga topiknya begitu kemana-mana, gua dengar di bawah gitu. Apa ini si Song ini? Ya itulah teman-teman, kalau dia memberikan argumentasi tanpa data, apalagi mengenai Nabi Muhammad SAW, jangan dijawab dulu. Suruh buktiin dulu ucapannya, seakan-akan ucapannya itu benar tadi. Sebagaimana tadi mengenai pernikahan Nabi kita kan gitu ya. Itu nggak ada seperti itu. Jangan langsung dilurusin, suruh buktiin dulu. Nah kalau dia bilang, oh nggak ada, saya cuma ngarang ya, pampet congornya, injak lehernya gitu loh. Orang kayak begini nggak bisa dikasih waktu. Nah habis itu baru kita luruskan. Setelah dia minta ampun, oh saya hanya mendapat datanya di diskusi-diskusi forum Islamofobia. Guru saya Sob Katul yang sering ngajarin saya, atau saya hanya membaca di tempat orang-orang membenci Islam. Nah, pendapat inilah pembenci Islam saya pakai di sini gitu loh. Gitu maksudnya, harus dibuktikan. Ya tadi kalau kali ini saya beri apresiasi ke Bunda Esti bahwa kalau ada begitu ya suruh tampil dulu buktinya. Apa argumentasinya gitu. Baru kita jawab. Kenapa sok tahu tentang bagaimana sirah nabawiyah istri-istri Nabi Muhammad SAW, pernikahan dan siapa istrinya gitu. Sok tahu tentang itu. Giliran saya tanya, idolanya yang namanya Paulus yang memenuhi tulisan di Bible-nya kagak ngerti apa-apa. Siapa Paulus? Lahir di mana? Orang tuanya siapa? Istrinya siapa? Anaknya berapa? Kenapa dia jadi rabi? Agamanya apa waktu hidup? Nggak tahu. Satu orang nggak tahu. Padahal tulisannya penuh banget. Mengajari si Song menuhankan Yesus karena Paulus, mengutuk Yesus karena Paulus. Sedangkan Paulus ini siapa? Biodatanya mana? Saya belum pernah mendapat buku cerita mengenang inilah biodata. Paulus kagak ada bukunya. Sedangkan dibangga-banggakan. Orang tuanya warga negara mana, siapa dan seterusnya, dia punya anak nggak, keturunan dan seterusnya gitu loh. Kenapa ada enggak? Kenapa?
Bukan ini yang dipelajari. Ini dong kau pelajari dulu sebelum nyebrang mempelajari nabi kami. Hai para oten-oten, pelajari itu Paulus siapa. Itu loh. Buatkan dulu buku biodata, biografi. Biar semua orang kalau ditanya paham. Berbeda dengan kami masih kecil udah bisa paham Nabi Muhammad SAW. Ada lagunya itu. Ada buku Sirah Nabawiyah. Semua orang umat Islam ditanya semua seragam jawabannya sama. Orang Kristen ditanya. Ada 2 pendeta. Pendeta A saya tanya. Pak Pendeta, Paulus udah menikah apa belum Pak Pendeta? Belum. Pendeta B saya tanya. Pak Pendeta, Paulus udah waktu itu udah menikah belum? Sudah. No, ada 2 pendeta jawaban berbeda. Kalau umat Islam tanya tentang Nabi, ada nggak yang berbeda? Agak ada. Mulai dari anak kecil sampai kakek-kakek. Karena jelas gitu loh. Nah makanya jangan percaya tulisan orang yang gak jelas. Jangan percaya tulisan orang yang gak jelas. Gak percaya. Membodohi Anda, membodohi Anda. Orang-orang yang gak jelas itu lo percaya membodohi Anda begitu. Semua melanggar apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Anda tadi bawa Yesus di zaman Yesus Asia. Kenapa? Coba buktikan di mana pelanggaran Paulus terhadap ajaran Yesus. Coba Anda buktikan. Baik, saya kasih catat. Di Matius 4 nomor 8 sampai 10, Yesus berkata, tidak satu pun iota, satu titik pun dihapus dari hukum Taurat. Datang Paulus menulis Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh segala perintah hukum Taurat, ketentuan hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus. Yesus mengatakan tidak boleh dihapus satu titik pun. Itu kontradiksinya yang sangat dalam. Silakan. Sebenarnya nggak kontradiksi. Anda baca di Lukas 16:16. Kok ke Lukas? Iya, itu pernyataan Yesus juga. Harus dengerin dulu. Menurut Yesus, menurut Yesus boleh nggak hukum Taurat dihapus? Kita baca Lukas 16. Matius 4. Bukan Ini orang ini kenapa sih orang Kristen kok diskusi kok ngeyelnya minta ampun. Kristen Handi Selebes. Anda sok tahu. Anda nggak tahu sama sekali apa isi Alkitab itu. Kalau begitu saya itu tanya. masalah. Kalau begitu saya tanya kalau saya nggak tahu, beritahu saya, ajari saya. Menurut Yesus boleh nggak hukum Taurat dihapus? Tidak. Ajari saya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Menurut Paulus, dengerin kalau tidak boleh. Menurut Paulus dihapus atau tidak? Tidak dihapus, tapi baca Efesus 2 baca. Sekarang kamu baca Efesus 2 nomor 15. Baca dulu. Kamu belum baca, kamu ngoceh. Ingat ya, hukum Taurat tidak boleh dihapus. Baca Efesus 2:15. Dihapus apa dijilat itu? Baca. Coba baca, dihapus apa dijilat? Baca dulu baru ngoceh. Inilah Kristen ini loh. Belum baca ngoceh gitu loh. Baca dulu. Dengan matinya, ya udah saya baca ini. Ada dengarkannya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, di mana masalahnya? Apa yang dibatalkan oleh Paulus di situ? Jawab. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oke. Menurut Yesus boleh nggak dibatalkan hukum Taurat? Menurut Yesus? Boleh. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Di mana? Oke, saya baca ya. Baca Matius 4. Baca Matius 4. Tadi dari awal dia bilang gini loh ya. Diam dulu kau. Kau kemakan omongan sendiri nih. Diam dulu. Diam. Dari awal dia ngomong begini. Dengerin dulu gantian. Dia ngomong dari awal. Kamu udah panik juga nih kayak si Song. Kebenaran lu diam dulu. Kita kan berteman bro. Gantian ya. Jelas bahwa kau itu diam dulu. Diam dulu jangan ini pakai data kita. Dari awal dia bilang gini. Kamu gantian saya dulu berada. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat?
Ya Tadi dari udah, kau minta data. awal saya lebih gede suaranya loh, saya hormati Anda loh. Dari awal tadi Anda mengatakan perintah Yesus tidak boleh menghapus hukum Taurat. Itu kita sepakat dulu di sana. Datanya ada. Itu kita pegang dulu dong. Nah, setelah Anda membaca Efesus 2:15, saya tanya balik, Anda berkata apa? Yesus boleh membatalkan hukum Taurat. Artinya kamu ini kepala cabang. Artinya bukan kepala cabangnya Paulus, bukan Indonesia praktek, salah gitu loh. Jadi ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu kontradiksi, bro. Yesus tidak boleh menghapus hukum Taurat satu titik pun, Paulus menghapus segala perintah dan ketentuannya. Kontradiksi. Sekarang jawab. Oke. Jawab. Di mana kalimat Yesus ya? Dengarkan ya. Di Saya Lukas dengerin ini dulu, belum Yesus selesai. yang mengatakan. Apakah ajaran Yesus boleh menghapus hukum Taurat? Boleh atau tidak ajaran Yesus? Menghapus tidak. Saya kan jelaskan tidak. Tidak. Tapi Oke, tidak. berlaku Baik, kalau lagi. Yesus tidak. Kalau Paulus menghapus atau tidak? Kalau Paulus jawab. Kan sama tidak berlaku itu kan sama, Handi Selebes. Paulus itu menghapus apa? tidak boleh. Jawab dulu, wis. Menghapus Paulus itu menghapus apa? ya nggak ada menghapus. Baca lagi Efesus 2:15. Kamu ini kok melawan datamu sendiri loh. Saya nggak melawan. Coba baca lagi Efesus 2:15. Baca lagi Efesus 2:15. Baca dulu. Setelah Anda baca, pahami baik-baik. Kamu itu kok ngeyel sih? Ngeyel banget kamu itu. Saya tanya, Efesus 2:15 itu apa yang dihapus oleh Paulus di Efesus 2:15? Apa yang dihapus? Jawab. Tidak ada. Di situ hanya dikatakan dibatalkan. Kok menghapus? Anda Oke. tolol atau goblok? Oke, apakah hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus atau tidak? Dia menyatakan di situ dibatalkan oleh Oke, karena dibatalkan. kematian Yesus. Baik. Seperti itu kan Yesus. Oke, dibatalkan. Pertanyaan sekarang, apakah hukum Taurat masih berlaku sampai saat ini menurut Anda? Jawab. Apakah hukum Taurat masih Tidak. berlaku? Tidak. Tidak. Baik. Jadi Kristen bebas dari hukum Taurat, betul? Betul. Betul. Kita baca 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Di situ ada sayangilah ayah ibumu. Artinya orang Kristen tidak boleh menyayangi ayah ibu, betul? Betul? Itu ada 2 hukum baru yang dibawa Yesus. Handi Selebes. Langsung kena dia. Jadi kalau hukum Taurat tidak berlaku, diam dulu kau, kena kau di sini. Ada 2 hukum yang Kena kau di sini. 10 perintah Tuhan itu, diam dulu. 10 perintah Tuhan itu adalah termasuk hukum Taurat. tolol seperti Anda. Saya permisi. Ada 10 kena dia di sini. 10 perintah Tuhan itu adalah hukum Taurat. Kalau kau nggak mute, kau Di pasti dalamnya kena kayak gue turun dulu di bawah karena ini kamu ngoceh, kena kau di sini. Taruh di bawah dulu. Kau ganggu saya ngomong. 10 perintah Tuhan itu adalah hukum Taurat. Di sana itu dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang mengingini harta orang. Yang paling parah di sana itu jangan menyembah Tuhan sembarangan dan seterusnya gitu. Yang terakhir di situ yang ada yang tengah-tengah itu dilarang apa? Sayangi ayah ibumu. Jadi oten yang tadi ini tidak boleh menyayangi ayah ibunya, bebas berzina, bebas mencuri, bebas menyembah Tuhan yang lain. Kenapa? Terbukti sudah bahwa hukum Taurat tidak dipergunakan lagi karena sudah dihapus oleh Paulus. Tapi Yesus tidak boleh menghapus hukum Taurat, satu titik pun tidak boleh dihapus. Tapi menurut Paulus, dengan matinya ia sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, supaya mereka hidup baru, damai sejahtera. Haleluya. Kan begitu kan? Nah, silakan Anda
Jangan mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus karena Anda bebas daripada hukum Taurat. Makanya Anda tidak bersabat, pergi berhari Minggu. Tidak kulub, tidak sunat. Karena Paulus berkata, jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Itu kira-kira begitu. Jadi kalian sudah bebas semua itu. Bebas segalanya. Sampai jumpa. Waktunya berbuka puasa. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah aja di sini. Betul tadi kata Bunda Hesti itu loh. Waktu apa sih tadi? Suruh bawa buktinya itu loh, ucapannya si Sok. Dia bilang Nabi di dalam kitab kalian itu bahwa dinikahilah 2, 3, 4 dan di dalam kitab kalian Nabi kalian menikahi istri orang. Bukankah dilarang untuk menikahi istri orang? Kenapa Nabi kalian menikahi istri orang? Nah, di mana datanya Nabi Muhammad menikahi istri orang? Nah betul, kalau begitu jangan langsung dijawab, suruh buktikan dulu pakai data. Kalau memang tidak ada datanya, suruh dia minta maaf, tarik ucapannya. Kalau tidak mau lagi, injak lehernya, jangan dibahas, jangan dijawab. Injak dulu lehernya, ikat, baru kita luruskan bahwa tidak ada demikian. Kasih tobat dulu orang kayak gini, dikasih tobat, injak lehernya gitu loh. Dia nggak sembarang ngomong. Mana ada dia mungkin aku tahu tujuan nanya dia. Dia mau nanya mengenai itu anak angkatnya Nabi Muhammad. Tapi kan itu sudah cerai. Enak. Ya aku tahu tujuan dia, tapi aku tanya dulu datanya biar dia nggak sembarang ngomong. Ayo Ten, pasien selanjutnya. Selain itu hiburan loh Ten, hiburan sekalian buat kalian pinter. Pokoknya kalau kayak gitu jangan dilayani muter-muter, langsung tusuk jantungnya, selesai kan? Bang Adi udah buka ya? Ini buka. Iya tuh, kalau lagi makan Makan ini apa? Kelapa muda? Kami belum. Hah? Kelapa muda itu ya? Kelapa muda. Ingin. Wih mantap. Top markotop nih. Nih. Enaknya yang udah buka, woi.